Oke, halo semuanya. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa dan Bapak dosen sekalian. Kali ini saya akan coba untuk membuat sebuah video presentasi tentang mobile device security pada pada mata kuliah Computer Security forum kedua. Oke, itu untuk presentasinya berjudul Mobile Device Security Understanding Threats and Protection Based on NIST SP 800-124 and the Real World Scenario. Jadi kita mencoba untuk memahami apa saja eh, threat yang yang terdapat di mobile device kita dan proteksi berdasarkan NIST SP 800-124 dan gimana sih skenario aslinya di dalam kehidupan nyata. Oke, yang pertama perlu kita ketahui adalah apa itu mobile device security. Jadi mobile device security sendiri itu adalah kita yang berfokus pada untuk menjaga keamanan smartphone kita, yang dimana kita ketahui smartphone, tablet, dan portable device lainnya itu sering sekali eh, mendapat malware atau unauthorized akses. Jadi akses yang seharusnya tidak orang yang seharusnya tidak memiliki akses tapi dapat masuk ke device eh, pribadi kita. Seperti yang kita tahu di zaman sekarang banyak ya device-device yang kita gunakan gitu seperti ada handphone, tablet atau portable device seperti kalau yang sekarang lagi booming tuh apa namanya? Jam tangan yang ada OS-nya, yang jam tangan pintar yang bisa buka aplikasi, foto, ngerekam segala macam. Nah, itu eh apa namanya? Gimana kita untuk memproteksi perangkat-perangkat ini gitu. Karena ada kemungkinan itu perangkat kita itu dimasuki oleh malware atau orang yang tidak diizinkan masuk. Nah, untuk NIST SP 800-174 ada eh, 7 keamanan yang menjadi concern. Yang pertama ada lack of physical security control, lalu ada yang kedua ada use of untrusted mobile device. Lalu ada yang ketiga ada use untrusted network, ada use of untrusted application, yang kelima ada interaction with other system, yang keenam ada use untrusted content, lalu yang ketujuh ada use of location service. Nah, ketujuh ini adalah eh, menjadi salah satu keamanan yang concern bagi NSIT SP 800-124 ini. Ada physical ada physical security, gimana keamanan secara fisiknya, ada untrusted mobile device apa aja yang tidak dipercaya, lalu ada menggunakan maksudnya menggunakan mobile device yang tidak dipercaya, menggunakan jaringan network yang tidak dipercaya, terus juga menggunakan aplikasi yang tidak dipercaya, yang ada indikasi yang tidak dipercaya ini maksudnya adalah ada indikasi apa terdapat malware gitu di antara di mobile device, di network atau di aplikasi itu sendiri, ada interaction with other system, bisa juga apa ada interaksi dengan sistem lain, lalu ada konten yang tidak terpercaya, ada juga location of service-nya. Lalu selanjutnya ini adalah contoh real di dunia nyata eh, mobile device security-nya. Nah, di sini nanti kalian teman-teman bisa coba tonton via di YouTube ya, mungkin ada Watch How Hacker Remote Control Any Phone. Nah, eh, intinya dalam video itu kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, mobile device itu dapat di remote oleh penyerang gitu ya. Jadi bukan tidak mungkin HP kita tuh dapat dikendalikan oleh orang lain,
tapi itu sesuatu yang sangat mungkin di apalagi di era digital seperti ini. Lalu hacker tuh si peretas dapat mengambil kontrol tanpa adanya akses secara fisik ke perangkat kita. Nah, itu juga perlu diketahui bahwa hal-hal seperti itu bukan tidak mungkin tapi sangat mungkin. Pernah kejadian dari pengalaman saya pribadi ya, itu abang saya sendiri pernah mendapat apa jadi WA WhatsApp-nya dia tuh semacam dihack jadi dia nggak bisa akses tapi WhatsApp itu mengirim pesan ke kontak yang ada di HP abang saya itu. Nah, yang berbahaya adalah isi pesannya itu kadang eh ya waktu kasus abang saya dia meminjam sejumlah uang gitu kepada teman-teman yang ada di kontak abang saya, dan benar saja ada beberapa teman abang saya yang percaya yang langsung mentransfer uang itu ke rekening yang pastinya bukan rekening abang saya, itu rekening si hacker tersebut. Jadi padahal sama sekali bang saya itu nggak pernah ada orang yang megang secara fisik HP-nya gitu ya. Walaupun ada pasti itu teman-teman yang nggak orang yang tidak dikenal gitu loh. Sedangkan ini ada rekeningnya itu rekening orang yang tertujunya ke orang yang tidak dikenal. Terus juga ya kemungkinan seperti itu pasti terjadilah. Maka dari itu perlu namanya two-factor authentication. Salah satu untuk mencegah hal tersebut terjadi gitu. Ada raise awareness on securing your device from such threats. Jadi kita harus membangun apa ya awareness kita, membangun rasa aware gitu, rasa peduli terhadap proteksi atau keamanan device kita dari beberapa threat yang kemungkinan bisa terjadi. Lalu bagaimana setelah kita tahu nih ada kemungkinan-kemungkinan tersebut, bagaimana kita protect mobile device kita? Yang pertama kita bisa menggunakan enkripsi dan password yang kuat. Apa itu password yang kuat? Banyak ya deskripsinya. Pertama misalnya kita harus minimal ada 12 karakter atau 8 karakter yang dimana di setiap karakter itu harus ada huruf besar, huruf kecil, terus juga harus ada number, harus ada apa namanya angka unik. Angka unik itu seperti seperti tanda pagar, tanda seru gitu. Bisa kita gunakan, bisa kita deskripsikan strong password itu seperti itu. Lalu yang kedua ada kita wajib hanya menginstal aplikasi dari sumber yang terpercaya gitu. Seperti misalnya eh, yang sebenarnya sumber yang terpercaya itu bisa dikategorikan yang ada di kayak di Play Store atau di App Store aja gitu. Sumber-sumber seperti dari Google atau dari Chrome itu sebenarnya bisa dibilang kurang terpercaya karena tidak melewati apa ya seleksi-seleksi yang ada di eh, apa tempat kita download gitu. Kalau kayak Steam, kayak Play Store atau App Store itu pasti ada beberapa tahapan untuk menguji bahwa aplikasi ini dari sumber yang terpercaya gitu. Lalu ada disable uh, unused fitur seperti Bluetooth atau location. Nah, itu penting, sangat penting banget. Jika Bluetoothnya kita lagi nggak pakai atau lokasi kita lagi nggak dipakai gitu kan, kita bisa mematikan fitur itu gitu karena fitur tersebut seperti Bluetooth dan lokasi itu dapat dimanfaatkan oleh beberapa hacker karena itu sangat mempermudah mereka untuk bisa mengakses device kita walaupun dia tidak sentuh secara fisik. Maka untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan itu kita wajib untuk mendisable lah fitur-fitur tersebut kalau tidak sedang digunakan. Lalu gunakan VPN di public wifi. Jadi ketika kita misalnya sudah kepepet banget gitu ya untuk connect ke public wifi, untuk kita mengenkripsinya, kita gunakan VPN agar lebih secure jaringan kita ketika kita akses gitu. Jadi tidak mudah bagi hacker, seenggaknya kita mempersulit ya untuk dia bisa masuk ke perangkat-perangkat kita. Lalu ada regularly update OS dan application. Jadi ketika device kita, biasanya ada tuh kalau di handphone tuh ada notifikasi gitu. Kalau misalnya update OS sudah tersedia gitu ke yang paling baru. Nah, kalau bisa tuh kita update juga HP kita atau device kita tuh ke ke OS yang terbaru karena bisa jadi karena kebanyakan update-update yang tersedia dari beberapa provider itu juga mengupdate atau memperbarui tingkat keamanan di device itu sendiri.
Jadi kita sangat perlu untuk mengupdate OS gitu ya dari device kita. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting adalah edukasi user tentang phishing dan scam lainnya gitu. Kemungkinan-kemungkinan phishing seperti ada email yang kita dapat pesan email gitu dari sumber yang terpercaya, misal seakan-akan sumber yang terpercaya, tapi ketika kita klik linknya itu ternyata klik link phishing gitu yang berbahaya. Nah, eh, hal-hal semacam itu perlu dihindari, jangan asal klik link ya. Walaupun itu tertera misalnya email dari BCA gitu atau dari mana, dari sumber-sumber lain yang memang terpercaya, cuman ternyata pas kita cek lebih teliti lagi ternyata itu bukan dari perusahaan-perusahaan terpercaya itu sendiri. Itu hanya scam gitu ya. Jadi harus diedukasi usernya dengan ya bisa berbagai macam ya, dengan memberikan beberapa workshop, pelatihan ataupun ya seperti ini aja gitu. Kita misalnya diskusi bareng di Zoom atau di Teams gitu untuk membahas eh, kerentanan apa saja yang bisa terjadi lewat email, lewat scam, lewat pesan WhatsApp gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada teman-teman yang mau menambahkan, kita bisa diskusi di forum kedua ini. Terima kasih semuanya.